Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulfani Vanufosya, NIM 7211149093. Untuk video yang kali ini, materi yang akan saya sampaikan itu tentang sistem pendukung pengambilan keputusan. Untuk pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah sendiri atau problem solving ini terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah ataupun problem. Untuk pembuatan keputusan atau decision making ini merupakan tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Keputusan atau decision ini didefinisikan sebagai tindakan pilihan dan seringkali diperlukan untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan satu masalah saja. Untuk pemecahan masalah sendiri ini ada beberapa fase. Yang pertama, aktivitas intelijen ini mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Kemudian ada aktivitas perancangan, ini menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Untuk yang selanjutnya, kemudian ini dilakukan aktivitas pemulihan, yaitu memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia, sampai akhirnya pada aktivitas pengkajian yang memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Untuk kerangka pikiran pemecahan masalah ini ada model sistem umum dan model lingkungan. Untuk model sistem umum ini merupakan suatu sistem dalam perusahaan yang mengidentifikasi elemen-elemen penting yang harus ada serta aliran data, informasi, dan keputusan yang menghubungkan elemen-elemen tersebut. Sedangkan model lingkungan ini memahami lingkungan perusahaan dan interaksi antara perusahaan dan masing-masing elemen dalam bentuk aliran sumber daya. Di sini dapat dilihat elemen proses pemecahan masalahnya dalam bagan. Kemudian yang selanjutnya, memilih solusi yang baik. Ini ada 3 pendekatan, yaitu yang pertama analisis, mengevaluasi pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan-pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Pendekatan yang selanjutnya adalah penilaian, merupakan proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. Dan pendekatan yang terakhir adalah penawaran, yaitu negosiasi antara beberapa manajer. Struktur permasalahan, ada masalah terstruktur. Ini terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Kemudian ada masalah yang tidak terstruktur. Ini merupakan masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Yang terakhir, masalah semi terstruktur. Merupakan masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau beberapa hubungan yang dipahami oleh si pemecah masalah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Jenis-jenis keputusan ada keputusan terprogram dan keputusan yang tidak terprogram. Untuk keputusan terprogram ini bersifat relatif dan rutin dalam hal prosedur tertentu digunakan untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap de novo atau baru setiap kali terjadi. Sedangkan keputusan yang tidak terprogram ini bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh dengan konsekuensi. Untuk pemodelan matematika ini ada 4 model. Yang pertama, model fisik. Ini dibuat untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dipenuhi oleh benda sesungguhnya. Kemudian model naratif, menggambarkan entitas dengan kata-kata yang terucap atau tertulis. Sedangkan model grafis adalah menggambarkan entitas dengan abstraksi garis, simbol, atau bentuk. Yang terakhir adalah model matematis. Untuk penggunaan model, yang pertama dapat memberikan pengertian. Model ini biasanya lebih sederhana dibandingkan dengan entitasnya sehingga mudah untuk dimengerti. Yang kedua, memfasilitasi komunikasi. Model ini dapat mengkomunikasikan informasi secara cepat dan akurat kepada orang-orang. Yang terakhir adalah memprediksi masa depan.
Model matematis ini dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, namun tidak 100% akurat. Yang selanjutnya ada kelas model matematis. Ini ada 3. Yang pertama adalah model statis atau dinamis. Ini tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabel. Kemudian ada model probabilitas atau deterministik. Untuk probabilitas sendiri ini merupakan kesempatan bahwa sesuatu akan terjadi. Apabila model melibatkan probabilitas, maka akan disebut sebagai model probabilitas. Namun apabila tidak melibatkan probabilitas, maka akan disebut sebagai modal deterministik. Yang terakhir ada modal optimasi atau suboptimasi. Untuk modal optimasi ini modal yang memilih solusi terbaik dari beberapa alternatif yang ditampilkan. Sedangkan suboptimasi ini memungkinkan seorang manajer memasukkan seperangkat keputusan. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan pemodelan. Untuk kelebihan pemodelan, itu proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Kemudian kecepatan proses simulasi dapat memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan, dan model ini memberikan kemampuan prediksi pandangan ke masa depan. Untuk kelemahan pemodelan ini ada 2. Yang pertama adalah kesulitan untuk membuat model sistem bisnis, dan kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Yang selanjutnya adalah artificial intelligence atau AI atau yang disebut sebagai kecerdasan buatan. Ini merupakan aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Perlu diketahui bahwa artificial intelligence ini diterapkan dalam dunia bisnis dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah sistem pakar. Ini merupakan program komputer yang berusaha untuk mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk heuristik. Heuristik itu sendiri merupakan aturan yang menjadi patokan atau aturan untuk menebak dengan baik. Yang kedua adalah jaringan saraf tiruan. Ini meniru fisiologi otak manusia. Jaringan ini itu mampu menemukan dan membedakan pola, sehingga pembuatannya ini berguna dalam bisnis di wilayah pengenalan suara dan pengenalan karakter optis. Yang ketiga ada algoritma genetik. Ini menerapkan proses yang terkuat yang akan selamat. Ini memungkinkan para pemecah masalah agar menghasilkan solusi masalah yang semakin lebih baik. Yang terakhir adalah agen cerdas atau intelligent agent. Ini digunakan untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan komputer yang berulang-ulang. Nah, sistem pakar sendiri itu terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama adalah antarmuka pengguna. Ini memungkinkan manajer untuk memasukkan instruksi dan informasi ke dalam sistem pakar dan menerima informasi dari sistem tersebut. Kemudian yang kedua ada basis pengetahuan. Ini berisikan fakta yang menggambarkan masalah serta teknik penggambaran pengetahuan yang menjelaskan bagaimana fakta bersentuhan secara logis. Yang ketiga ada mesin antarmuka. Ini adalah bagian dari sistem pakar yang melakukan pemikiran dengan cara menggunakan isi basis pengetahuan dalam urutan tertentu. Dan yang terakhir ada mesin pengembangan. Ini digunakan untuk membuat sistem pakar. Yang selanjutnya ada Group Decision Support System atau sistem pengambilan keputusan kelompok. Ini merupakan sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Letak lingkungan dari GDSS ini ada 4. Yang pertama adalah ruang keputusan. Ini merupakan tempat sekelompok kecil orang yang bertemu langsung. Yang kedua ada jaringan keputusan wilayah lokal.
Ini ada apabila tidak memungkinkan untuk sekelompok kecil orang bertemu langsung. Jadi anggotanya itu akan berinteraksi menggunakan atau melalui jaringan keputusan wilayah lokal. Yang ketiga ada sesi legislatif. Ini apabila kelompok yang ada itu terlalu besar untuk suatu ruang keputusan, maka akan menggunakan sesi legislatif. Yang terakhir ada konferensi yang dimediasi komputer. Ini beberapa aplikasi virtual memungkinkan komunikasi antara kelompok-kelompok besar yang memiliki anggota yang tersebar di berbagai wilayah geografis, sehingga akan menggunakan konferensi yang dimediasi komputer, bisa dalam bentuk konferensi jarak jauh, ini mencakup konferensi audio dan konferensi video. Sekian video dari saya tentang materi sistem pendukung pengambilan keputusan. Semoga memberikan manfaat dan dapat memberikan pengetahuan yang lebih kepada kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.